kasih jika Bapak dapat menyalakan kamera dan kemudian memperkenalkan diri dulu kepada para universitas, kemudian setelah itu mematikan kamera untuk menghemat jika ada kendala jaringan internet tidak apa. Ini zoom is inability to the camera, nggak bisa detect. Nggak bisa di take, Pak. Iya, nanti aku copy dulu, aku foto dulu Pak. Oke, kalau gitu nggak apa-apa, nanti foto, tapi Bapak silakan perkenalkan diri dan juga para universitas. Baik, baik. Kirim foto selfie juga nggak apa-apa, Pak. Oh boleh. Video saya kirim pribadi aja nggak apa-apa, video. Nah ini. Zoom is not oh. Ya. Di laptop berarti nggak ada kamera ini ya Pak ya? Ada Pak, kemarin kita pakai ini. Ini oh, Pak, kameranya mahal nih, laptopnya 16 juta nih Pak. Bisa ada mantap. Oke, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Pak. Izin Pak. Dan juga Pak Alam Universitas, kemudian kami dari tim Sekolah akan memperkenalkan diri juga untuk supaya terlibat dengan baik. Baik, baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sarsongko dan tim. Siapa saja Pak yang hadir izin? Bu Nagisa. Ya. Saya perkenalkan diri dulu. Boleh Pak. Silakan. Saya Sarsongko Ipromo. Bersama dengan saya di sini ada 4 kolega saya dari tim sini. Yang pertama Pak Dikina. Ya. Beliau tidak dapat menyalakan kameranya karena saat ini sedang ada di dalam transportasi publik. Baik. Yang kedua adalah Bapak Silung Ya. dari kantor Malaysia. Ibu Fazria juga berlokasi di kantor Malaysia. Dan yang terakhir adalah Mbak Nagisa Nah. adalah tim University Nah, kantor RSPO Jakarta. Demikian Pak Kantor. Baik. Baik Pak Sarsongko, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kami dari pelapor atau yang mengajukan keluhan, Anton atas nama penerima kuasa, kemudian di sini ada Pak Lazarus Lintas selaku pemberi kuasa. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal, termasuk juga mengkomunikasikan beberapa hal yang mungkin dari pihak FR maupun dari pihak RSP yang ingin disampaikan kepada kami. Untuk itu mungkin selanjutnya kami serahkan kepada Pak Sarsongko selaku host. Terima kasih. Iya, Pak Anton kalau boleh, Pak Lazarusnya. Kemudian ini ada Pak Lazarus Lintas. Oke. Selamat pagi. Pagi Pak. Salam sehat. Kenal kamera mana asli. Bagaimana Pak Lazarus sehat hari? Sehat. Nama saya Lazarus Lintas. Saya berumur 66 tahun. Jadi beberapa tahun kemudian ini saya sedikit memberi kronologis, boleh kan? Kenalan dulu. Dan yang terbaru cerita materi. Perkenalan itulah saya, nama saya Pak Lazarus Lintas, umur saya 66 tahun, dan saya jadi pembantu MR di PT MKS selama 12 tahun. Itu hanya membantu Pak. Lalu liku-likunya di MKS itu ya selama 11 tahun ada suka dukanya. Apa suka dukanya? Saya diberi pekerjaan, tapi pekerjaan itu pekerjaan termasuk pekerjaan liar lah, bukan pekerjaan tetap. Lalu yang suka dukanya yang perlu saya sampaikan kepada pimpinan FPO dan lewat anak saya Anton, karena di dalam perusahaan ini yang saya bekerja selama 11
tahun, saya bilang tadi ada suka dukanya. Misi visi perusahaan itu adalah mensejahterakan masyarakat. Itu yang diutamakan oleh pihak perusahaan waktu sosialisasi ke tempat kami. Tapi yang saya rasa secara pribadi ini jauh daripada kesejahteraan, Pak. Mengapa saya bilang jauh daripada kesejahteraan? Selama 12 tahun nampaknya masyarakatnya belum merasa itu, termasuk saya. Kenapa? Maka saya bilang demikian, semuanya yang dijanji perusahaan itu adalah nampaknya tidak sesuai dengan sosialisasi yang dicetuskan oleh pihak perusahaan. Jadi kemarin pun saya mengeluh tentang persoalan ini. Kebetulan anak kita ada mencoba mencari keadilan dan mencari kemana sih kami harus mengadu dengan peristiwa yang saya rasakan di dalam perkebunan selama 12 tahun. Karena saya, Pak, terus terang dari 2011 saya dijemput oleh NKS untuk membantu, dan saya berkorban untuk membantu sampai NKS bisa berdiri tegak sampai sekarang ini. Tapi yang saya jadi keluhan sekarang, hak-hak saya itu nampaknya tidak sesuai dengan harapan. Contoh macam plasma kami, dengan yang kami jadi catatan dengan kebun tetangga pun beda, Pak. Kebun tetangga seperti Jalin itu per hektarnya dapat 1 juta, sedangkan kami hanya dapat 200.000. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah ikut rapat kemarin tuh, yang menjadi pikiran saya sampai sekarang. Saya pernah ikut rapat di 2016. Gini, kami pernah verifikasi dengan Dinas Perkebunan di awal 2016 dengan tim dari Dinas Perkebunan Ketapang. Itu verifikasi lahan untuk plasma sudah kelayakan. Jadi Dinas Perkebunan itu mengatakan di plasma itu ada 174 itu tidak bisa dimasukkan ke dalam konversi. Itu lahannya kosong, Pak. Lalu setelah itu kami diundang rapat ke Ketapang, tepatnya tanggal 14 Desember 2016. Kami dari perwakilan petani sekitar orang 9. Selebih itu dari aparat desa, ketua koperasi, dan anggota koperasi. Jadi sampai di Ketapang kami mulai rapat dari jam 9 pagi jelang jam 12 siang sampai jam 9 malam itu tidak ada keputusan. Itu yang banyak berdebat itu kemarin bukan kami petani, Pak. Yang banyak berdebat dengan kebun itu adalah Biro Hukum Ketapang, Ketua Dinas Perkebunan Ketapang, Koperasi Ketapang, dan DPR Ketapang yang banyak berdebat dengan pihak perusahaan. Apa yang didebatkan itu, maksud dan tujuan pada hari itu mau menandatangankan MOU tentang kemitraan.
Tapi menurut Biro Hukum Ketapang itu ada 12 poin yang harus dikeluarkan dari MOU itu. Tapi perusahaan ngotot tidak bisa. Lalu termasuklah yang harus dimuat di situ 48 bulan dari tahun tanam, itu plasma itu harus dibagikan dari 48 bulan dari tahun tanam. Itu yang pertama harus dimasukkan ke dalam situ, tapi di situ tidak ada dimasukkan poin itu. Yang kedua 20% harus dibayar. Yang lahan plasma itu harus dibayar oleh pihak perusahaan. Dan yang lain saya lupa, tapi yang jelas ada 12 poin harus direvisi dari dalam MOU itu. Sampai jam 9 malam itu kami pun tutup rapat, segala pejabat-pejabat itu pulang. Ke besoknya kami diundang lagi ke rapatnya tempat yang sama. Jadi Pak itu Robi dengan Pak Bejo itu ngotot lagi minta ditandatangankan. Maka kami sanggah bahwa ini tidak bisa ditandatangani MOU ini. Ketika menurut Biro Hukum kemarin MOU ini banyak merugikan petani. Lalu waktu tidak jadi tanda tangan. Berselang kemudian 1 bulan kemudian pihak perusahaan mengundang lagi ketua koperasi, kepala desa ke Ketapang, langsung MOU itu ditandatangani. Cuma tidak ada informasi MOU itu apa direvisi atau tidak. Cuma yang jelasnya sekarang yang harus direvisi itu nampaknya berjalan karena sesuai dengan kejadian sampai sekarang. Jadi disitulah saya pun merasa keberatan dengan nampaknya MR ini tidak sesuai dengan aturan yang ditunjuk oleh pemerintah. Bahkan sekarang merasakan, yang saya secara pribadi merasa dampak daripada MOU itu. Jadi dampak MOU itu masyarakat jauh daripada sejahtera. Bahkan sekarang masyarakat termasuk saya sendiri merasa keberatan di dalam pengelola plasma saya di PT MKS 2 Ketapang Simpang 2. Jadi selebih pada itu saya menjadi pembantu. Ini saya sedikit luar konteks bahasanya plasma. Saya kemarin tuh jadi pembantu perusahaan. Saya tidak bisa menyatakan humas, tapi saya membantu perusahaan, minta dibantu untuk menyelesaikan masalah adat. Dan saya beberapa kali diancam untuk diberhentikan. Bahkan sekarang sudah ada kemarin tuh Pak Robin Senturi ada datang ke rumah saya minggu yang lalu. Saya Desember ini akan dikeluarkan dari PT MKS. Tapi saya bukan bermaksud karena saya diberhentikan saya untuk ini, tapi ini pisah daripada keberhentian saya. Ini memang saya nuntut sebagai hak saya, tidak bisa dicantumkan dengan itu. Tapi yang jelas hari ini saya mumpung menyampaikan kepada Bapak keluhan saya itulah, karena kami sangat dirugikan, saya sangat dirugikan oleh pihak perusahaan di bidang yaitu tadi yang jelasnya plasma, tanah kami, dan pembagian plasmanya itu menurut saya itu tidak sesuai dengan ketentuan yang dipesan oleh pemerintah. Saya kira
dari saya untuk saya sampaikan kepada Bapak sampai di sini ya. Baik Pak Sarsongko. Demikian Pak Sarsongko. Baik, terima kasih Pak. Ya. Senang sekali ya dengan Pak Lazarus ini. Apa namanya? Memang Pak Lazarus sudah terlalu bercerita gitu. Oke, biasanya kan pertama karena kan kemarin ini komplain panel itu meminta beberapa mandat ditentukan ya terkait yang lainnya dan juga sudah dituliskan oke bisa tetap lanjut tapi hanya untuk 2 orang saja. Nah kalau gitu saya ingin pertama ini menunjukkan bisa melihat Baik. Baik Pak Sarsongko. Ya baik. Kelihatan dan bisa dibaca. kelihatan ya, Yes. bisa ya. Baik. Saya besarkan lagi sedikit. Udah besar sekali Pak. Wah ini full screen. Oh udah. Besar ya? Oke. Oke siap pas. Mata masih bagus. Ini email yang saya kirim pada tanggal 10 Mei 2021 Ya. terkait bahwa email Pak Anton terkait dengan pengaduan Pak Anton Marotas itu sudah secara resmi diterima. Baik. Di sini ada yang pertama adalah termohon atau pihak First Resources tidak membayar ganti rugi tanah secara penuh kepada 6 orang. Baik. 6 orang di sini kan adalah 6 orang pada waktu itu. Baik. 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 Yang sekarang di sini berarti Bisa. sudah berubah menjadi hanya 2 orang saja ya Pak. Baik. 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 Yaitu Pak Anton dan juga Pak Lazarus Sintas. Baik. 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 Yang kedua, dugaan pelanggarannya adalah termohon secara sepihak menaikkan biaya pemenuhan plasma dan tidak mengacu pada ketentuan terkait dalam menentukan biaya pemenuhan plasma. Baik. Ini tadi secara yang dijelaskan oleh Pak Lazarus masih ada di situ. Baik. Baik. Kemudian yang ketiga adalah termohon tidak membayar ganti rugi lahan untuk lahan yang diidentifikasi sebagai kawasan NKT dan juga SKT. NKT ini nilai konservasi Baik. tinggi. Baik. 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 Ya, itu bersama ya. Baik. Dan yang terakhir, termohon tidak memberikan peta maka serta koordinat untuk tanah yang telah diserahkan oleh 6 Dua. orang tersebut. 2 Nah, orang. Baik. setelah ini kemudian kemarin bilateral ini selesai gitu kan ya Pak ya, tidak ada yang bisa diputuskan dalam situ, maka akan kembali ke compliance panel. Tapi compliance panel pun dia ketika sebelum mendiskusikan atau membahas pengaduan ini, dia akan meminta pertama respon dari First Resources yang nantinya yang akan dikirimkan kepada Bapak untuk kemudian ditanggapi. Biasanya ada 2 kali seperti itu Pak. Baik. Kemarin masih yang pertama itu sudah saya kirimkan punya kemarin Pak ya. Baik. Baik. Itu ini ada 2 tanggal 12 September. Ini yang versi bahasa Inggris Pak. Ya. Baik. Namun kami sudah mentranslate-nya ke dalam bahasa Indonesia. Ini yang 16 September. Baik. 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 Di situ ada beberapa ada beberapa pendapat dari First Resources yang nantinya Pak Anton kami minta untuk menanggapi, termasuk juga yang tanggal 8. Baik. Baik. Kalau tanggal 8 ini sepertinya agak tercampur Pak Anton. Baik, Silakan betul. tanggapi karena tercampurnya adalah misalnya nomor 4 ini kami sudah kan itu sudah dipastikan oleh sekretariat dan nomor 3 nya adalah sekretariat dan Betul. sebagainya. Betul. Dan kedua ini adalah juga sekretariat, jadi mungkin untuk ditanggapi itu Pak. Yang Baik, nah, baik. sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah jadi pada waktu saya meminta First Resources ini untuk mengirimkan formulir responnya, saya juga meminta beberapa dokumen untuk dikasih ke sekretariat. Namun dari beberapa dokumen tersebut mereka meminta ada yang tidak dibagikan secara serta-merta kepada pihak komplainan atau Pak Anton dan juga Pak Lazarus. Baik. Baik. Pertimbangannya adalah karena menurut mereka seharusnya Pak Anton dan juga Pak Lazarus sudah memiliki dokumen yang dikirimkan ke kami. Baik. Kami
Baik. Ini sampai Jumat minggu depan ya Pak ya? Baik. Sudah saya ini baik, saya udah kerjakan, mungkin paling lama Selasa sudah saya kirim. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Jadi yang pertama itu adalah dokumen ini, MOU. MOU ini apa namanya, antara masyarakat dusun Tunas Kampak. Bentar ya. Bentar ya. Baik, oke. Antara masyarakat dusun Tunas Kampak dengan Mitra Ngades Sentosa pada tahun 2011. Nah ini ada selaku pihak pertama yaitu pada saat itu adalah Yohanes Bujin, yang kedua ada Pak Sulaiman yang mewakili dari Mitra Ngades Sentosa. Baik. Ya, saya bacakan ya Pak ya. Baik, silakan Pak, silakan. Cuma 3 halaman. Baik. Jadi kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani naskah kesepahaman atau MOU dalam rangka kerjasama pembangunan kelapa sawit olah pemitaan Semua apa dilanggar ya? untuk kebun inti dan Melanggar 20% Mbak. untuk kebun plasma dengan memanfaatkan kredit komersil. Boleh ngomong, aku Selanjutnya naskah kesepahaman suaranya aku kunci. atau MOU ini Itu boleh melambul dengan rokok. Aku udah suruh dan berdasarkan adanya kesepahaman bersama seluruh komponen masyarakat Mas Kapar, Desa Kapar Subomban, Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang, untuk bermitra dengan PT Karya Sentosa dalam pembangunan kebun kelapa sawit dan surat pernyataan dukungan pembangunan kebun kelapa sawit dari masyarakat dusun Tunas Kampar, Desa Kampar Subomban tanggal 22 Mei 2011. Maka pihak kedua bersedia membangun dan mengelola kebun kelapa sawit yang seluruhnya berada dalam wilayah dusun Tunas Kampar, Desa Kampar Subomban, Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang, sesuai dengan izin lokasi perkebunan pihak kedua nomor 400/IL/41/tahun 2008 dan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor SK-203/2/Romawi/2011 tanggal 11 April 2011 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Yang kedua, pihak pertama bersedia menyediakan lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah dusun yang dimaksud pada poin 1 yang luasnya akan ditetapkan kemudian berdasarkan hasil kompromi bersama antara pihak kedua dan juga pihak pertama di lapangan dan akan dibagi secara proporsional sebesar 80% untuk pembangunan kebun inti pihak kedua dan 20% untuk pembangunan kebun plasma pihak pertama. Ketiga, selanjutnya pihak pertama bertanggung jawab atas penguasaan lahan, gugatan ataupun gangguan dari pihak lain baik sekarang maupun di kemudian hari pada seluruh lahan pembangunan perkebunan kelapa sawit seperti yang dijelaskan pada poin 2. Yang keempat, pihak kedua akan memberikan kompensasi ganti rugi lahan dan tanah tubuh melalui proses yang difasilitasi oleh pemerintah desa masing-masing. Untuk kompensasi ganti rugi lahan dan tanah tubuh akan dibayar sebesar 80% dari total luas lahan yang dibebaskan atau yang dikompensasi adalah lahan inti, sedangkan untuk lahan plasma tidak ada kompensasi. Yang kelima, pihak pertama bersedia melengkapi atau menguruskan segala persyaratan yang diperlukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit olah pemitaan pada instansi terkait telah diperoleh identitas. Pihak pertama bersedia untuk membentuk koperasi perkebunan sebagai wadah hukum untuk mengikat kesepakatan lebih lanjut. Dan ketujuh, pihak kedua bersedia memberdayakan masyarakat dusun Tunas Kampar, Desa Kampar Subomban, Kecamatan Simpang 2 dan mempesertakan dalam kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit berdasarkan peraturan pemerintah Kabupaten Ketapang tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan serta sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada. Kedelapan, pihak kedua segera memulai pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit setelah naskah kesepakatan kedua belah pihak dalam waktu kurang lebih 5 tahun secara operasional untuk kebun plasma dan kebun inti sepanjang lahan tidak bermasalah. Pihak kedua yang 9, pihak kedua bersedia memberikan sarana prasarana untuk masyarakat sebagai bentuk pertama desa sebanyak kurang lebih 500 kakak, B pembangunan 1 buah gereja, C pembangunan gedung serbaguna, D perbaikan jalan air bersih sepanjang Kena pelanggaran, ini batal yang hukum perjanjian. Tapi hal ini akan dilakukan pengecekan terlebih Kadang ada MOU ini penuh itu batal yang hukum.
tak bisa dijadikan patokan. Ke-10, Betul. pihak kedua bersedia atau siap memberikan program community development untuk sosial, Alah telat struktur tadi. pendidikan, olahraga, Jelas dan telat. jalan Ini kan tak dipenuhi mah. pembangunan Cuman kami aja wajib nggak dibayar 20%, tapi kewajiban dia nggak ada dan juga sama. peserta disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Nanti hampir sama Yang dengan dalam air pelaksanaan mana. Sama kayak SMP ini. 11, pihak kedua bersedia ikut menghargai dan menghormati serta menjunjung tinggi adat Ah, istiadat boleh memang. masyarakat dusun Belas Kampak dan mengadakan acara selamatan atau syukuran dalam rangka berdoa untuk pembangunan kebun perkebunan yang dekat. Di mana tempat dan waktu acara dimaksud akan ditetapkan kemudian secara bersama-sama antara pihak pertama dan juga pihak kedua. Ke-12, perjanjian lebih rinci mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak akan dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama antara koperasi dengan PT Mitra Karya Sentosa yang diketahui oleh instansi teknis dan Bupati Ketapang yang akan disahkan secara notarial setelah semua persyaratan terpenuhi kedua belah pihak. Demikian naskah kesepahaman ini dibuat, rangka kedua ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh kedua belah pihak dan sebagai realisasi selanjutnya akan diadakan dan dibuat kesepakatan kerjasama lebih rinci dan lengkap sesuai dengan kebutuhan pembangunan beberapa selain permintaan dan merupakan suatu ketentuan yang tidak dapat dipisahkan dalam dengan naskah sepahaman atau MOU. Dibuat di Simpang 2 tanggal 22 Mei 2011. Pihak kedua Suherman di KS, pihak pertama ini adalah Johannes Dirjen dan Kepala Dusun Tunas Kampak dan Yohanes Sudirman Ketua Adat Dusun Tunas Kampak. Dalam hal ini mengetahui ada ketua adat dan ketua Dewan Adat Dayak Simpang 2, Kepala Desa Kampak Bomban, dan Kanwil Simpang 2, Kapolsek Simpang 2 tidak ada, dan juga camat dari demikian Pak. Ini mungkin karena saya tunjukkan karena nanti dalam dokumen sebelumnya yaitu di respon ini dan juga ini mungkin ada terkait dengan situ, jadi Pak Anton bisa inilah yang maksudnya dijadikan acuan oleh PT Mitra Karya Sentosa. Itu yang pertama. Ada yang disampaikan dulu dari sini. Baik, Pak Nur Songko, terima kasih atas informasi yang telah diberikan dan dibaca kepada kami. Pada dasarnya memang MOU ini ada, namun memang saya tidak bisa mengomentari apakah ini memiliki kesamaan dengan yang kami punya, dan kebetulan dokumen itu tidak saya bawa, tapi akan kami pelajari setidaknya nanti. Garis besarnya kita sudah tahu. Untuk menyandingkannya kemudian nanti kan saya pikirkan masih ada next time, mudah-mudahan kita bisa tatap muka Pak Songko untuk next time-nya, sehingga memang kita bisa membandingkan yang pertama kecocokan daripada dokumen, yang kedua kecocokan daripada realisasi apa yang tertulis di dalam MOU tersebut. Apakah memang benar konsistensi antara kedua belah pihak bisa sama-sama dipertanggungjawabkan, atau hanya salah satu pihak yang wajib dan harus memenuhi kewajiban mereka, dan sebaliknya ada pihak lain yang tidak perlu wajib bahkan mengabaikan. Itu nanti kita akan bahas di dalam tanggapan saya kepada RSPO, maksimal mungkin minggu depan Selasa Rabu saya kirimkan Pak. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kalau tadi mungkin Pak Anton bisa nanti mengirimkan kepada kami seperti biasa. Ketika kami misalkan ini kami tidak mengirimkan kepada Bapak secara langsung, Tidak apa-apa. pun nanti kami akan demikian kuasanya Bapak Baik. meminta untuk itu tidak di ada dokumen Baik. Baik. sampaikan. Jadi biar nanti kami akan menelaah secara detail apakah dokumen ini sama, apa ada yang perbedaan. Nah, nanti baik. Oke, kalau gitu kita yang ke dua. Ini adalah sepertinya adalah dokumen kompensasi lahan. Baik. Bisa melihat ya Pak ya? Baik, bisa jelas, sangat jelas. Oke, karena saya nggak agak bingung sih. Oke, ini telah terima dari Mitra Karya Sentosa tanggalnya adalah 24 Agustus 2013 sebesar sekian. Ini telah diserahkan kepada Bapak Lazarus Lintas. Yang kedua di sini ada 5 halaman ya Pak. Saya sampaikan dulu, kemudian kalau Pak Anton ingin menanggapi ataupun juga Pak Lazarus Lintas karena ini terkait langsung dengan Pak
Tapi nanti perlu diketahui bahwa apa-apa yang Bapak sampaikan dalam pertemuan ini silakan juga disampaikan secara tertulis. Begitu ya Pak? Mana ribut, mungkin menu yang dulu kan. Ingat ya kamu sebelah tadi. Oke, saya lanjutkan dulu. Dan ingat kamu setelah ribut kok baru nyuk dulu kan. Ingat ya? Yang sebentar Pak. Yang kamu kirim surat bisa ngurus ini. Ingat ya? Nah, ini kamu nyala. Yang mau saya tanyakan pertama, betul ini apa tempat tanggal lahir dari Pak Lazarus Lintas dan juga nomor KTP dan SIM dari Pak Lazarus Lintas? Sebentar Pak, izin Pak saya ngopi KTP. Sebentar Pak, saya cek KTP dulu biar enggak meraba-raba. Oke, baik. Dia apa yang mau aku gitu nyaksikan Sebentar Pak ya, lagi bongkar Ya KTP. silakan Pak. Nanti kita masih ada waktu. Baik, saya cocokkan dulu nomor KTP-nya. Nomor KTP 6104190808570003. Oke, cocok. Tanggal lahir 8 Agustus 57. Cocok Pak. Oke, terima kasih. Oke. Baik ya. Kita lanjutkan di sini bahwa ini ada surat pernyataan. Nah, bahwa Pak Lazarus Lintas berhitung ini telah melakukan pelepasan hak atas sekian, lokasi sekian. Ini ada detailnya. Ini kemudian ganti ruginya berapa. Di sini kemudian ada 4 poin, ada 6 poin di sini. Nah, pertanyaan saya, Pak Lazarus Lintas masih memiliki dokumen ini yang Bapak pegang atau tidak? Atau ini hanya dibuat rakam satu dan dipegang oleh mitra karya Sentosa? Baik, Pak Sarsongko, saya menanggapi terlebih dahulu. Saya mungkin ada sedikit cerita tentang proses dapat barang ini, Pak. Nah, itu saya dapat setelah tahun 2021, Pak. Jadi pada tahun itu 2021 saya mempertanyakan ada 10 hektar tanah dari 74 hektar yang 10 hektarnya itu tidak tahu, tetapi plasmanya ada. Nah, saya mempertanyakan waktu itu, Bapak juga minta bukti itu, yang 10 hektar ini sebenarnya kemana dan siapa yang terima. Karena Bapak sendiri tidak megang dokumen ini, kemudian secara peta juga yang terbayarkan 64. Nah, jadi total lahan itu 74, terbayarkan 64. Nah, 14-nya kemana? Nah, di 2021 kemudian kita mempertanyakan ini dengan segala kesulitan yang kami terima, yang kemudian diberikanlah dokumen ini. Nah, itu benar Pak, dan dokumennya ada di saya. Nah, lalu yang kedua yang harus saya sampaikan, Dokumennya keluar lagi. yang harus saya sampaikan bahwa tanah atas nama Pak Lazarus Lintas itu bukan hanya 1 persil. Itu perlu dicatat, bukan hanya 1 persil, ada beberapa persil. Nah, oleh karena itu beberapa persil yang belum kita tuntut, yang belum kita minta, beberapa tempat. Ada pun yang sudah kami minta juga tidak dapat. Itu yang kedua. Yang ketiga juga perlu Bapak catat, di situ ada peta Pak. Mungkin ada peta nggak diberikan Pak ya? Ada. Ya. Peta tidak bertitik koordinat Pak. Nah, seperti yang kita kita keluhkan selama ini. Ya. Jadi Yang ini Pak. ya, ini peta baru Pak. Saya tidak tahu, tapi yang di tempat kami itu tidak ada titik koordinatnya. Nanti boleh kita lihat next time, atau memang mungkin sudah ada yang ini yang terbaru. Tetapi ada beberapa persil yang saya bilang dokumen SPPH-nya tidak ada, petanya tidak ada, kwitansinya juga tidak ada Pak. Nah, itu nanti baik, bukan tidak ada, kami tidak menerima begitu Pak. Oke, baik. Mungkin Bapak ada mau catat. Oh, kami mandi dokumen. Sebenarnya Ini izin Pak, Bapak saya ingin, Pak Lazarus Lintas ingin menyampaikan. sebenarnya di perusahaan ini, Silakan. sebenarnya di perusahaan MKS ini masalah dokumen SPPH itu tidak ada yang dibagi Pak. Bukan tidak ada sedikit. Sedikit yang dibagi. Soalnya kemarin saya sampai mengajukan kepada pihak kebun,
sampai sekarang itu SPPH yang asli itu tidak ada, yang tidak pernah dibagikan. Bahkan SPPH itu apa ya Pak Lazarus? surat pelepasan lahan. Oh, oke baik. Nah, jadi surat-surat bukti itu apa, setelah terima tuh tidak ada, hanya paling kwitansi beberapa orangnya yang disampaikan, termasuk itulah banyak. Saya secara pribadi banyak bingung perusahaan seperti ini, secara administrasinya kami itu tidak begitu menerima yang jelas. Nah, itulah keluhan kami itu terhadap perusahaan yang bermitra dengan kami, karena bahasanya itu bahasa bermitra, tapi nampaknya itu tidak ada mitranya. Kadang-kadang kalau saya yang secara pribadi, ini perusahaan kesungguhannya sendiri ya lah. Nah, jadi kami sebagai orang lapangan, sebagai petani, dianggap tidak penting di dalam dokumen-dokumen itu. Nah, itu ya yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak Lazarus. Baik. Pak Anton ada tambahan lagi? Baik, untuk dokumen ini demikian dulu Pak sementara. Baik. Nah tadi ini Pak, sebenarnya kenapa tadi saya mulai merangkai dari dokumen ini, gitu kan? Karena saya ingin tahu, nah karena gini Pak, sebaiknya Bapak nanti dalam respon Bapak menerangkan, karena di sini kan kalau kita lihat ya, termohon tidak membayar ganti rugi secara penuh kepada 6 orang. Nah ini objeknya ini yang mana gitu Pak? Begitu maksud saya. Jadi objek permasalahan dari Pak Anton ini yang mana mungkin Bapak bisa menerangkan dalam. Baik. Pasti saya terangkan Pak, itu sudah saya pasti. Karena tadi ada pas Bapak mengatakan tidak hanya satu persil ini saja, tapi ada beberapa. Baik. Gitu kan. Tadi kalau saya lihat ada 64, tapi ada 74, tapi hanya 64 yang dibayar. Kemudian inilah 10-nya gitu kan. Yang kemudian setelah kita tanya, ini lagi dokumen yang muncul begitu Pak. Betul, 74 itu maksudnya. Nah, 74 itu kemudian nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah ketika ini termohon tidak membayar ganti rugi tanah secara penuh kepada 6 orang. Pertama, apakah Pak Lazarus Lintas itu tidak menerima pembayaran untuk 74 hektar atau bagaimana ini maksudnya? Ya. Baik, untuk menerima 74 hektar itu kita menerima dari 74 sebanyak dari 74 hektar yang kita terima uangnya 74 dikali 0,8 atau 80% dikali harga Pak, itu yang kita terima. Dan itu yang Bapak merasa bahwa seharusnya 74 dikali 1 begitu. Betul. Dan ini bukan saya merasa Pak, dan ini kemarin sudah ditegaskan juga di dalam rapat tahun 2016, Desember 2016, ditegaskan oleh di Biro Hukum Kabupaten Ketapang, Bisbun Kabupaten Ketapang harus dibayar. Inilah bermula kami tahu bahwa tidak ada pembayaran pola 82, yang ada itu pola plasma 82 Pak. Nah gitu, demikian Pak. Oke baik, nah mungkin nanti kepada kami Bapak bisa sampaikan itu hasil rapatnya itu yang pertama. Mungkin nanti bisa. Baik Pak Sarsongko, izin Pak Sarsongko saya sampaikan dulu supaya Bapak nggak mempertanyakan kemudian terkait hasil rapat Pak, seperti yang dijelaskan oleh Pak Lazarus Lintas tadi, itu tidak didapati oleh petani karena pada saat pertemuan tidak menyepakati suatu hasil karena ada 12 yang harus dirubah. Namun pihak perusahaan melalui pada saat itu almarhum Bejo Sapari dan Direktur Umum Robi Susanto deadlock ya, yang kemudian 1 bulan kemudian ternyata MOU kemitraan itu tertandatangani yang dihadiri oleh hanya 6 orang. Siapa 6 orang? Pengurus koperasi dan pengurus desa. Lalu bagaimana dokumen yang kami terima? Kami sampai hari ini Pak Sarsongko tidak menerima dokumen MOU. Ini juga kami mohon kepada pihak RSPO untuk mempertanyakan melalui kami yang mempertanyakan, mohon sampaikan kepada pihak FR untuk
disampaikan juga kepada kami sehingga benar-benar kami mengetahui apa hak dan kewajiban kami sebagai masyarakat, apa hak dan kewajiban kami sebagai petani, yang kemudian tidak ada lagi hal-hal yang menjadi suatu keluhan baik bagi pihak kami maupun bagi pihak perusahaan. Demikian Pak Sarsanto. Oke, baik. Apa namanya? Nanti tapi ini kami terima ya, jangan banyak secara verbal dalam pertemuan. Baik, Tapi nanti dalam surat saya tulis. Dalam surat saya tulis. Baik Pak. Ini verbal Pak. Siap. Baik Pak. yang kedua kan tadi itu pertemuan 2016 ya Pak. Apakah Bapak pernah mempertanyakan lantas kalau ada itu kemudian ini kan tahun 2013 yang sudah ditangani bagaimana itu? Apakah sudah pernah ada? Baik Pak Sarsongko, ini cerita panjang. Cerita panjang di 2021. Kemudian saya menyurati Disbun Kabupaten Ketapang, kemudian Disbun mengarahkan kepada tim TB3K tingkat kecamatan. Nah, tim TB3K kecamatan kemudian mengundang saya, mengundang pihak perusahaan dan lain sebagainya, namun pihak perusahaan tidak hadir. Nah, notulen rapat itu pun ada Pak Sarsongko, nanti bisa kita kirim juga untuk memberikan keterangan terkait bahwa pihak perusahaan, pihak masyarakat yang disampaikan oleh FR Singapura itu tidak ada keluhan lain dan sebagainya. Nah, proses itu sangat panjang Pak. Nah, mulai dari saya minta ke Disbun untuk difasilitasi, untuk dimediasi, kemudian dimediasi di kecamatan, kemudian tidak ada yang menanggapi, kemudian saya lapor ke Ombudsman Kalimantan Barat melalui Pak Agus Riyadi dan sebagainya. Nah, dan terakhir saya juga minta mediasi kepada Kapolsek Simpang 2. Terakhir itu kalau nggak salah tanggal 20 Mei 2021 itu terjadi mediasi terkait tuntutan keluhan kami tentang harga dan lahan kosong. Nah, namun pada saat itu semuanya sudah dijelaskan oleh Bapak Rodianto selaku Ketua Koperasi bahwa harga plasma atau biaya pembangunan plasma itu sebesar 96.500.000, terdiri dari rincian real cost 66 juta, kemudian dana lain-lain 30 juta. Nah, pada saat itu saya juga mempertanyakan kepada Bapak Rodianto, tolong di breakdown kenapa 30 juta dana lain-lain itu begitu besar, sementara 96 juta itu kalau kita konversi dengan fakta pembangunan di kebun itu sangat-sangat disayangkan. Kenapa demikian? Karena baik dari kebunnya itu sendiri tidak, menurut saya masih kurang layak dari data Disbun tentang penilaian fisik, yaitu 335 hektar lahan tidak layak konversi dengan kategori pertama 174 hektar itu harus diperbaiki 12 bulan ke atas, 9 hektar diperbaiki 6 bulan ke atas, lalu sisanya 3 bulan ke atas. Nah, kenapa saya bilang mau konversi di 2020? Kenapa mau akad kredit di 2020? Dengan biaya yang sebesar itu, dengan kualitas kebun yang sebesar itu, dengan biaya dana lain-lain yang saya pikir setengah dari biaya real cost. Itu satu. Lalu yang kedua terkait biaya terkait plasma, terkait laporan akad kredit itu sebenarnya berapa. Nah, dokumen itu pembicaraan itu kemudian seharusnya saya mendapat notulensi Pak atau berita acara, tetapi saya tidak mendapatkan berita acara. Bahkan saya dilaporkan oleh Ketua Koperasi Rodianto atas pertemuan tersebut perbuatan tidak menyenangkan. Demikian Pak. Nah, jadi bukan tidak ada, tapi proses cukup panjang. Bahkan mungkin saya nggak tahu sampai hari ini ada Kapolsek telepon kemarin, Ton, kamu dilaporkan gini-gini, udahlah Pak, kalau saya salah demi hukum saya lanjut. Tapi sampai hari ini surat panggilan tidak ada Pak Sarsanto. Demikian. Jadi itulah usaha-usaha yang kami lakukan sebelum ini berproses di RSPO. Demikian Pak Sarsanto. Baik, terima kasih Pak. Jadi yang saya tangkap adalah betul surat ini ada dan itu, tapi Bapak juga sudah melakukan beberapa upaya gitu kan ya untuk secara sederhana
Baik, baik. Ya, yang ke ini kan terkait dengan lahan. Ya, pertama Pak, posisi Pak Anton di sini terkait dengan ini, apakah Pak Anton juga termasuk individu yang menyerahkan sejumlah lahan atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih Pak Sarsono. Kalau bicara terkait menyerahkan, saya tidak menyerahkan, ya. Nah, lalu terkait mereka juga Anton tidak menyerahkan kemudian dikaitkan tidak sah mewakili, saya pikir ini harus dipandang keliru Pak, ya. Karena saya menerima kuasa itu berdasarkan peraturan Pak, Undang-Undang Kitab Hukum Perdata Pak, di pasal 1795 itu saya bisa mewakili. Tetapi yang konteks lain yang saya sangat menyesalkan adalah satu Pak, saya punya tanah dan tidak bermitra dengan perusahaan tetapi di dalam HGU Pak. Nah, tanah itu tersebut kemarin sudah diukur, kemudian tidak dibayar karena saya tidak mau menyerahkan, tetapi itu dijadikan HGU Pak. Nah, di dalam konteks tersebut saya sangat dirugikan. Kenapa? Hak yuridis saya itu hilang. Nah, ini dasarnya dari mana Pak? Hak yuridis saya hilang. Nah, dasarnya pada saat ada sertifikasi prona atau sertifikasi mandiri itu tidak bisa. Kemarin ada program itu Pak, tidak bisa karena di dalam HGU. Tetapi saya tidak pernah melepaskan hak saya terhadap tanah saya itu kepada pihak manapun, termasuk kepada MKS. Nah, yang menjadi dasar saya bilang itu ada peraturan BPN ATR nomor 2 tahun 99 Pak, bahwa di situ kan perusahaan harus membebaskan lahan dan sebagainya juga. Yang kedua juga ada peraturan pemerintah nomor 40 tahun 96 Pak, tentang HGU pasal 4 ayat 3 ayat 4. Ya, jadi saya pikir ini bagi saya, walaupun kata MKS Bapak masih bisa bekerja, iya Pak, secara yuridis saya tidak bisa menguasai. Nah, yang kita pikirkan tadi Pak, ini satu pelanggaran hukum, yang kedua hak saya tidak punya kepastian hukum. Kenapa? Ini ada contoh terbaru, MKS sekarang buka lahan lagi, membeli lahan lagi Pak. Nah, oleh karena itu saya kalau dikaitkan menjual ke MKS saya tidak, mendapatkan plasma juga saya tidak, tapi Anton pribadi beberapa persil tanah saya lebih dari 100 hektar Pak, ada di dalam HGU dan sudah diukur Pak. Saya punya peta, punya bukti bahwa tanah sudah diukur tapi tidak di GRTT, dan itu menjadi daftar hadir tanah yang akan diajukan ke BPN sesuai dengan syarat pengajuan permohonan HGU, yaitu adanya rekapitulasi perolehan lahan dan rekapitulasi peta perolehan lahan. Ini yang saya sesalkan Pak. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak. Nah, kalau begitu ini menurut saya sudah semakin terang Pak, maksudnya semakin terang ada Pak. Kita sudah mengetahui objeknya yang mana. Nah, jadi ketika kita sudah tahu objek masalahnya, apa yang dipermasalahkan lahan itu, kita bisa menjelaskan atau membatasi di objek itu dulu. Baik. Untuk menyederhanakan masalah. Baik. Ya. Jadi tadi kan kalau untuk Pak Lazarus sudah jelas ya bahwa objeknya adalah yang 74 itu, dan hanya 80% dari 74 itu yang di GRTT. Koreksi Pak. Bukan 74, itu 74 itu satu persil. Lalu masih ada Bapak itu berapa persil? 1, 2, 3, 4 sampai 5 persil Pak. Yang disoalkan 4 sampai 5 persil, nanti kita akan sampaikan lokasinya di mana, hektarnya di mana. Tapi untuk yang case yang Bapak bilang 74 itu satu case yang Bapak tampilkan dokumen di depan. Demikian Pak. Tadi masih cuma 10 nih Pak. Ya, jadi makanya begini Pak, itu 74, kemarin dibayar 64, kemudian ditanya lagi, keluar lagi 10, jadi 74. itu yang satu porsi. Itu satu persil Pak. Kemudian ada lagi persil yang lain, persil yang lain. Nanti di dalam tanggapan saya akan sampaikan. Demikian Pak. Baik. Nah ya, maksudnya ketika itu disampaikan saja Pak bahwa ini objek yang saya, masalah yang Baik. kita bahasnya ini. Baik, termasuk Seperti nanti juga. izin Pak. Silakan. Termasuk nanti ada HCP tanah, persil tanah yang di HCP HCSK, namun kami tidak tahu, tiba-tiba waktu mau di GRTT ini tidak boleh karena ini HCP HCS. Nah, nanti saya akan sampaikan juga persilnya di mana.
ada berapa persis. Untuk hektarnya kami tidak mengetahui secara persis, bahkan ada yang kami tidak tahu karena belum diukur dan kita tidak menjual. Tetapi ada berapa persil itu akan saya sampaikan di Abdeling mana, di kampung apa, di ini gitu. Itu nanti kita akan cerita Pak, kita yang itu. Baik. Nanti kita akan sampai ke situ. Jadi dan untuk yang Pak Anton tadi, silakan sampaikan juga Pak bahwa apa namanya bahwa termohon tidak mengganti ini kepada Pak Anton juga yang tadi persilakan Pak Anton sampaikan. Baik. Itu Pak. Baik, Pak. Yang Baik, Pak. kedua tadi yang kedua ini sudah kita bahas ya. Baik, sudah tadi. Bapak silakan sampaikan tadi bukti-buktinya gitu kan. Ya. Kalau dari pihak saya saat ini belum ada pertanyaan karena kami juga saat ini sedang memeriksa ada dokumen yang belum disampaikan pada kami nanti dari situ baru ini. Baik. Dan kalau untuk yang ketiga ini Baik. yang KT atau ACP itu tadi ya Pak ya, Baik. kan tadi Bapak bilang tidak bisa di GRTT. Baik, tidak bisa di GRTT artinya tidak bisa di apakah lahan itu saat ini masih jadi milik Bapak-Bapak atau sudah diambil oleh PT? Jadi saya minta dulu pendapat Pak Sarsongko, apakah HCP-HCS itu dimiliki oleh perusahaan atau itu sebagai lahan tidur? Jadi begini Pak, ini pengetahuan saya karena saya dulu pernah pelatihan jadi HCP untuk menilai HCP. Jadi HCP itu dia dilakukan penilaian kan namanya high conservation value. Dulu bahasa Indonesianya nilai konservasi. Itu dia melihatnya secara wilayah Pak, secara landscape. Jadi tidak bisa misalnya nih skopnya memang tertulis di situ, skop penilaian untuk misalnya HGU PTMKS misalnya Pak ya. Tapi kemudian si asesor ini dia tidak boleh mengesampingkan beberapa fakta ketika ada kemungkinan di sekeliling HGU itu juga kalau dilihat secara landscape menjadi high conservation value. Tapi high conservation value itu hanyalah sebagai istilahnya apa ya, dokumen hasil penelitian begitu Pak, hasil perlatahan, bukan izin gitu Pak. Jadi misalnya nih saya ya kemudian saya punya tetangga itu taruhkan misalnya Sinarmas gitu. Kemudian ternyata masuk area saya itu diidentifikasi memiliki HCP karena si penilai HCP-nya itu mempertimbangkan landscape ketika menilai dan memang dia harus mempertimbangkan landscape. Ada beberapa bagian tanah saya masuk sebagai HCP karena mendukung hasil yang ditentukan di dalam tadi dari Sinarmas itu. Bukan berarti lahan saya itu serta merta menjadi milik pihak Sinarmas, tidak. Lahan itu masih milik pihak saya. Cuman pihak Sinarmas nanti kemungkinan besar akan datang ke saya. Dia hanya memberitahu Pak, ini tanahnya masuk ke high conservation value. Mungkin Bapak bisa mendukung untuk misalnya tidak membakar di situ atau tidak menghancurkan vegetasi di situ. Hanya gitu-gitu aja Pak. Tapi bukan berarti tanah itu ketika tanah saya masuk ke dalam CP PT Sinarmas itu bukan berarti tanah saya menjadi milik PT Sinarmas. Begitu Pak. Baik. Jadi Ini dah kan berarti. baik Pak Sarsongko, terima kasih penjelasan. Enggak. Disinilah kerugian kami Pak, ya kan? Di Apa sini. bagiannya, Pak? Nah, kerugian kami di sini ini tanah kami, ya kan? Kemudian kami tidak punya akses atas tanah kami. Itu apa bedanya dengan merampas hak saya, Pak? Nah, ya, itu sederhananya aja, Pak. Oke. Kan dia kan Jadi tidak. nanti Pak untuk yang allegation nomor 3 ini disampaikan gitu aja Pak. Maksud dari allegation ini adalah bahwa satu yang tadi Pak sebutkan dan dua mungkin seperti jadi Baik. saya ini bukan memberikan saran tapi supaya nanti diskusi kita atau pembahasan itu lebih konstruktif gitu ya Pak. Baik. Karena kita sama-sama tahu ini ternyata maksudnya. Baik. Kenapa saya sampaikan begitu Pak Sarsongko izin? Kenapa saya sampaikan demikian? Karena begini. Oke, HCP HCS yang seperti Bapak jelaskan itu mungkin versi dari fungsi dan turunan dari HCP HCS.
Tetapi kita jangan lupa bahwa HCP HCS itu satu skop dengan HGU, Pak. Ya, satu skop dengan HGU yang kemudian tidak terpisahkan, karena kalau HCP di luar HGU itu kan bukan HCP, Pak, itu bukan kewajiban perusahaan atau mungkin bukan lain dan sebagainya yang berkaitan dengan. Nah, skop HCP HCS itu kemudian akan dilindungi oleh aturan aturan HGU, Pak. Aturan HGU dilindungi oleh aturan izin lokasi. Izin lokasi didukung juga oleh satu tentang pedoman penyelesaian sengketa hak-hak masyarakat hukum adat. Jadi ada aturan-aturan yang mengikuti hak kami, tetapi di dalam konteks HCPSS yang kemudian dipersepsikan oleh pihak perusahaan bahwa dengan berstatus HCPSS kita harus menjaga kelestarian dan harus menjaga fungsi alam itu, tapi demi kepentingan perusahaan, bukan demi kepentingan pemilik lahan. Ini yang mindset saya harus kita bicarakan dari hati ke hati lah, Pak. Iya, dengan MKS ya Pak. Ya, baik. Pertanyaan saya begini Pak, tadi betul ya, apa namanya, jadi di lahan Bapak, gitu ya, parsil lahan Bapak ada dikategorikan sebagai HCP. Pertanyaan saya, tadi betul seperti itu Derek ya? Iya. Pertanyaan saya adalah, apakah lahan tersebut, parsil lahan Bapak tersebut masuk ke HGU atau tidak Pak? Masuk HGU, Pak. Masuk. Oh begitu. Ya setengah lebih kan. Baik, jadi ini lebih menurut depan. Jadi ada persilahan Bapak yang masuk ke dalam HGU perusahaan dan kemudian itu Dijadikan dikategorikan sebagai HCP. Betul. Pak, ya. Betul. Dan itu perusahaan tidak bisa mengganti ruginya HCP-nya karena itu HCP. sebagai HCP. Baik. Nanti silakan dijelaskan seperti itu Pak. Baik. Supaya Baik. sama-sama tahu. Ini Pak, kita ini kan di sekolah gitu kan, tapi akan lebih baik ketika nanti Bapak dalam menyusun tanggapannya itu dimasukkan. Baik, baik, Jadi Pak kita Sarjana. sama-sama tahu oh ini loh, objek yang dalam masalah ini. Jadi kita supaya pembahasannya hanya dibatasi itu nggak melebar kemana-mana. Baik. Kalau melebar nanti makin agak sulit. Baik, Pak Sarjana. Oke, baik. Sebenarnya dari saya itu dulu, Pak Anton. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang tambahan. Pas, Pak. Silu. Coba bicara aturan, cowok. Bukan bicara mau apa. Aman ya tanah Pak, jadi itu aman. Pak Rudi. Ini tanah PSK itu aman nggak? Tanah PSK itu aman ya. Tinggal Seperti mandi. tidak ada Pak, ada yang ingin Tinggal disampaikan. mandi. Baik. Udah hanya. Baik, Pak. Jadi mungkin tambahan kami juga mohon disampaikan kepada pihak FR ya, terutama yang menangani bidang ini ya, mohonlah dengan kerendahan hati kita berbuka, kita tidak melibatkan konteks-konteks yang di luar persoalan ini, kita juga tidak membawa soal-soal bahkan mungkin soal-soal lain yang di konteks ini menjadi efek daripada diskusi kita hari ini, karena kami pun hari ini dari sebelum sampai hari ini memperjuangkan hak kami, mengajukan keluhan kepada RSPO, tentu akan mengacu kepada aturan yang kemudian kita takar berdasarkan aturan yang ada, seperti apa sih hak dan kewajiban perusahaan, seperti apa sih hak dan kewajiban masyarakat, dan yang paling penting kan tujuannya adalah supaya perusahaan tetap bisa berjalan. Kami jangan dibuat seperti seolah-olah hanya sarana untuk mencapai suatu keuntungan. Nah, ini saya minta sampaikan juga kepada ini secara pribadi saya ke RSPO supaya RSPO juga menyampaikan ke sana, atau seperti apa saya nggak tahu mekanisme yang ada, tetapi saya berharap apa yang kita kerjakan hari ini, kegiatan yang kita laksanakan hari ini dan sebelum-sebelumnya bukan dijadikan suatu alasan untuk mencari apapun yang di luar konteks ini, bahkan berdampak kepada hal-hal yang di luar konteks ini. Nah, itu saya mohon, karena memang saya pun juga menyampaikan kepada Pak Panji dan Pak Ardi pada saat itu, MKS dibutuhkan masyarakat, masyarakat dibutuhkan oleh MKS, karena ini dua hal yang saling menguntungkan, tetapi bukan berarti kami saling membutuhkan. Kami yang tidak punya apa-apa, tidak punya power, tidak punya link, dan tidak punya kapital menjadi sesuatu yang dijadikan untuk kapital mereka. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Karena tadi ada masalah plasma, Pak, sedikit saya nambah.
Kenapa plasma di MKS setelah kad kredit tetap menjadi pakai dana talang? Nanti saya akan sampaikan juga. Dana talang itu artinya begini. Yang semula itu Pak, semula itu 90.000 per hektar per bulan Pak. Ya. Kemudian kami protes keras jadi naik 200.000 per bulan Pak. Padahal tahun tanamnya MKS dan tahun tanamnya PT COS serta lain-lain itu sama Pak. Beda 3 tahun. Nah, plasmanya sama. Tetapi punya kami itu stagnan 200.000 per bulan. Tanpa laporan keuangan, tanpa dokumen akad kredit yang kami tahu, berapa setoran kepada bank atas kredit itu, tapi katanya rugi yang kemudian perusahaan hanya bisa membayar rutin 200.000 per bulan. Mau sawitnya 3.000 per kilo, mau 500 perak per kilo itu 200.000 rupiah Pak per hektar per bulan. Nah ini kan dari hati ke hati saya sampaikan. Nah mohonlah ini menjadi catatanlah saya bilang kepada pihak perusahaan, janganlah sampai seperti itu. Ditambah lagi hak-hak dasar kami ya, hak-hak dasar kami atas tanah kami itu hilangnya bagaimana? Oke, yang menyerahkan 80-20 mungkin ada komitmen. Yang saya nih Anton, satu meter pun saya tidak menyerahkan karena saya tahu itu tidak benar. Proses itu tidak benar, maka saya tidak menyerahkan tanah saya. Tetapi apa? Saya kehilangan hak yuridis saya. Padahal di dalam peraturan BPN nomor 2 tahun 99 Pak jelas tentang izin lokasi Pak. Ketika tidak diserahkan, tidak dipaksakan, kemudian masyarakat masih punya hak untuk menjual, masyarakat masih punya hak untuk mengajukan sertifikat hak milik. Tapi apa yang terjadi hari ini? Hari ini kami tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini generasinya Anton Pak, generasi anak saya nggak tahu. Oh ini HG-nya diperpanjang, selesai semua Pak negara ini. Ini yang saya minta, hati ke hatilah kita bicara. Jangan mohon maaf kambing, babi, monyet itu dikasih areal Pak, tetapi manusia itu dirampas hak-hak dasarnya. Nah ini perbandingan yang luar biasa Pak. Kenapa ada HCP? Saya yakin HCP tujuannya untuk lingkungan. Kenapa untuk lingkungan dan lain sebagainya. Lalu ada segala macam untuk binatang. Tapi kami yang sudah mengusahakan bertahun-tahun, yang untuk mata pencarian, untuk dasar hidup kami tidak difasilitasi, bahkan dirampas. Nah, apa bedanya kami sama orang hutan Pak? Nah, izin Pak, ini emosional Pak saya ini. Saya emosional ini karena saya mengajukan sertifikat Pak beberapa kali gagal. Nah, kenapa? Karena di dalam HGU Pak, demikian. Jadi kekesalan ini saya tumpahkan, mohon maaf bukan ke Bapak sih, tapi saya curhat ke Bapak hari ini. Demikian Pak Sarasongko, terima kasih. Baik. Ya, cuma nanti perlu saya ingatkan, saya tahu mungkin di dua yang pengaduan ini ada beberapa hal yang besar yang menjadi ingin disampaikan, ingin dicoba diselesaikan lebih baik. Tapi ketika nanti menyampaikan apa terhadap pengaduan ini, untuk yang lainnya itu kita bisa mau silakan mengajukan komplain lagi. Baik. Baik Pak, terima kasih Pak sarannya Pak. Baik Pak, terima kasih sarannya Pak. Satu lagi ya mengingatkan bahwa batasnya adalah sampai hari depan. Respon secara terstruktur, pengawasan ini maksud Bapak, ini maksud Bapak, dan mengomentari juga dari Bapak responden. Kalau seandainya ada dokumen-dokumen yang bisa dikirimkan ke kami, mohon dikirimkan supaya kami bisa memahami konteks dari apa yang akan kami sampaikan dalam tanda-tanda. Begitu Pak. Baik Pak Sarasongko, terima kasih sarannya, terima kasih jangannya. Memang saya jujur hari ini agak lebih santai Pak, karena memang tingkat emosi tidak seperti waktu saya di Jakarta. Kita jumpa itu memang masih sangat karena situasinya mungkin situasinya sekarang mungkin jauh lebih rileks. Kenapa? Karena kita artinya komunikasi sudah bisa ini, FR sendiri pun mungkin sudah ada mengubah strategi, tidak seperti yang awal-awal pada saat kita itu Pak, komunikasi sudah jauh lebih baik. Nah, mungkin Bapak ada mau disampaikan? Sedikit saran lagi, nanti ketika menyampaikan mohon ketika bicara mengenai persil di langsung lokasinya aja Pak ya. Baik, baik. Persil satu lokasi Baik, ini. baik. Kita lebih Baik. tidak menerka-nerka. Baik Pak, baik. Baik. Pak Lazarus ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Yang disampaikan saya hanya minta
apa namanya, keadilan saya sebagai petani yang saya rasa saya sangat dirugikan oleh pihak perusahaan menurut keputusan hasil rapat kami di Ketapang itu ya Pak, karena sangat beda daripada hasil rapat kami di Ketapang itu dengan pelaksanaan lapangan. Hanya itu saja saya mohon bantu dengan Bapak supaya bisa menjembatkan antara kami dengan pihak perusahaan. Karena menurut MOU kemarin ya 12 poin itu harus dihapus, tapi yang menurut Biro Hukum yang 12 poin itu sudah dihapus karena itu merugikan petani. Ternyata sekarang benar-benar terjadi yang 12 poin itu merugikan petani. Ada pun yang 20% yang harus dibayar oleh menurut undang-undang perkebunan kemarin itu yang 20% harus dibayar. Memang di situ di MOU tadi itu sudah termuat 20% itu tidak dibayar, itu pembodohan Pak. Dan itu sudah ditegaskan oleh Biro Hukum. Nah itu pembodohan Pak, karena kami orang lapangan tidak tahu apa-apa. Jadi pihak perusahaan ini melihat kami yang tidak tahu menahu dibikinnya seperti itu. Bahkan undang-undang tidak mengatur seperti itu. Biro Hukum pun menegaskan itu harus dibayar di Desember 2016. Bahkan Pak Robi itu sampai dipertanyakan oleh Biro Hukum, Pak Robi Susanto Pak, Pak Robi Susanto, direktur, dengan Pak WNI. Pak Bejo yang MR-nya. Lalu sampai ditanyakan oleh Pak Bu Eni, Pak Robi, kegiatan MKS di MKS 2 di Kecamatan Simpang 2 Desa Kemersuan Kota Ketapang sampai di mana? Oh, sekarang sudah berjalan 6 tahun. Kok kenapa sekarang baru ada penyusun MOU? Sebenarnya MOU ini sebelum penanaman MOU sudah disusun apa yang sebagai tanggung jawab pihak perusahaan terhadap petani. Sampai Ibu ini Biro Hukum itu sudah menanyakan demikian. Jadi saya yang sangat keberatan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Ketapang dengan yang pelaksanaan di lapangan. Jadi disitulah kami minta bantu dengan Bapak sebagai jembatan antara petani plasma Kampar Sebomban dengan MR supaya bisa diluruskanlah persoalan ini, karena nampaknya di lapangan ini pembodoh yang berjalan di lapangan. Sekian Pak, terima kasih. Baik Pak Sarasongko. Izin Pak, Bapak saya nggak tamat SD ya Pak. Izin, Bapak saya nggak tamat SD. Iya. Tapi memang ini sebenarnya begini Pak. Ini saya perlu menyampaikan supaya sama-sama tahu bahwa RSPO tidak memiliki kapasitas menilai atau mengatakan bahwa suatu hal yang salah atau benar. Bapak mencari pembuktian itu bukan di RSPO. Bapak nggak mungkin di tempat lain begitu, karena skop kami untuk pengaduan ini sudah apakah dugaan pelanggaran itu melanggar dokumen peraturan atau hal-hal yang ditentukan dokumen Baik Pak. memang Memahami. seringkali ada ini saya tidak tahu tapi ada mekanisme yang bisa ditempuh terkait dengan ini. Baik Pak. Tapi bukan melalui, cuman ya kita bisa, Bapak silakan menyampaikan apa yang menjadi concern Bapak. Tadi kan Bapak bilang cara dari hati ke hati gitu kan. Baik Pak. Satu lagi Pak, ada dua hal. Pertama adalah nanti tadi saya minta lokasi persisnya di mana untuk hasilnya. Kalau bisa kami mohon untuk disertai dengan koordinat. Kenapa? Karena kami juga supaya bisa melakukan pengecekan melalui tim dan GIS kami gitu. Yang kedua, ini sudah selesai dari pengaduan. Saya ingin menginfokan bahwa pengaduan PT Cus yang Buku Pemda Belantara sampaikan Pak Anton. Beberapa hari yang lalu kami mengirimkan email terkait beberapa pertanyaan yang sudah menginfokan.
Muncul. Gimana Pak? Anton. Mohon maaf, kurang jelas Pak. Terkait dengan yang dari Gopemba Belantara Pak, terkait PT Cus. Baik, Nah itu kami ada kirim email lagi, mohon untuk dilihat. baik Pak. Oke baik. Baik, Kita nanti sudah 14 baik Pak, itu terima kasih email yang disampaikan oleh RSPO terkait PT CUS itu sedang berproses Pak, dan mungkin dalam waktu dekat akan kita kirim kembali apa yang dimohon diminta di dalam email tersebut Pak. Demikian. Oke. Oke, satu lagi Pak, lupa. Nah ini saya titik koordinat. Saya tidak bisa menjamin satu persil dalam bentuk poligon. Kenapa? Karena memang kan sudah tertanam Pak. Jadi kita sudah nggak tahu batasnya. Tetapi mungkin hanya titik satu titik atau blok. Nanti kita carikan blok sekian sekian sekian. Nah ambil satu titik. Nah kemudian itu menjadi dasar kami untuk persil-persil tersebut. Mungkin Bapak bisa mengacu ke dokumen-dokumen lahan yang milik Bapak. Maksudnya kan kalau Bapak punya lahan itu, kami mengira bahwa Bapak memiliki dokumen pendukung bahwa untuk mengatakan ini loh lahan saya. Nah itu mengacu ke situ aja nggak Pak? Iya. Kalau dokumen kami beberapa persil ada, beberapa persil tidak ada Pak Sarsongko. Demikian. Tapi saya ambil titik yang pasti, saya ambil satu titik koordinat. Nah itu menjadi ini loh lokasinya. Nanti kan saya yakin di dokumen pembebasan FR terutama peta kan pasti ada tersimpan bahwa seperti apa. Tetapi kalau poligon bahkan mungkin mau blok-blok, kadang bloknya ini izin Pak, blok sekarang udah nggak sesuai dengan blok lama, kami pun bingung kalau nama bloknya. Dulu blok A, sekarang jadi blok F. Dulu ini mohon maaf, ini sudah berubah Pak Sarsongko. Demikian. Baik, terima kasih Pak Anton. Saya rasa kita cukupkan. Saya stop dulu. Baik. Terima kasih Pak Anton Baik. dan Pak Lazarus. Baik. Terima Kami kasih. tunggu respon dari Bapak Baik. sampai tanggal 23, baik 23. Baik. Terima kasih Pak Anton. Baik, terima kasih Pak Sarsongko, terima kasih Pak Rudi, Bu Nafisa Nagisa. Terima kasih Pak Anton. Salam kangen Pak Rudi. Ya. Iya, baik. Bu Nagisa, terima kasih. Mari Pak. Mari Pak, selamat pagi. Selesai. Ditagih, dengar ya kita.